Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sportivitas dari semua elemen yang ikut bertanding, mulai dari yang bertanding sampai penyelenggara pertandingannya, pendukungnya, itu harus kita tinggikan atau kita dukung penuh tentang membangun sportivitas. Itu yang pertama, yang menurut saya hal yang positif. Ya, anak-anak kita kenapa dilatih berolahraga selain badannya sehat, sebenarnya juga yang kita latih adalah mentalitasnya. Tidak hanya badan, jiwanya kita latih dengan sifat-sifat sportif, kejujuran, gentleman. Ini yang pertama yang kita bangun kepada seluruhnya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh sebagai tuan rumah yang terlibat lebih banyak. Tidak hanya olahragawannya, atletnya, tapi juga penyelenggara, pendukung, dan masyarakat luas. Yang kedua, ini kesempatan kepada Aceh memperkenalkan Aceh itu kepada 38 provinsi di Indonesia. Ya, sama seperti yang kita bahas tadi, ya, syariah Islam. Di sini diterapkan syariah Islam, satu-satunya provinsi di Indonesia. Orang melihat syariah Islam itu terkadang agak sinis, terus selalu hanya mengaitkan. Ya, dulu saya pas sini, ketika saya ajak ke Aceh, mari ke Aceh, Pon, nanti semuanya orangnya. Nanti di Aceh dicambuk nggak? Pertanyaannya, kamu mau ngapain di Aceh sehingga dicambuk? Kalau mau buat maksiat ya dicambuk. Tapi kalau di sini ternyata ya aman, sejahtera, ya belum pernah kedengaran kita salah satu yang positif. Sepeda motor di sini banyak yang ditaruh di luar, itu aman. Jarang yang hilang. Kalau di Medan, saya di Jakarta, udah ditaruh di garasi, ditutup garasinya, itu bisa hilang. Bahkan rumah saya tuh ada pos kamling di depannya, saya buatkan pos kamling. Ya, di dekat pos kamlingnya hilang motor. Ya. Nah, di Aceh nggak ada, ya, sendal nggak ada. Tadi saya masuk masjid, sendal saya bergeser saja tidak, ya. Jadi ini hal-hal yang harus kita expose kepada tamu-tamu lain yang tidak dari 38 provinsi. Ternyata Aceh itu begitu damai, begitu nyaman kita di sini, ya. Dan itu saya sudah rasakan. Saya waktu dandim di sini, Asintel saya di sini, Asintel saya di sini, Danrem saya di sini, Kasdam saya di sini, ya. Saya waktu Danrem dari Loksmawe saya ke Banda Aceh. Jalan tengah malam saya nggak pernah mau dikawal, ya, nggak perlu kawal-kawal, Aceh itu aman, ya. Bahkan di tengah jalan di daerah dekat Universitas Jabal Gapur yang gelap itu malam hari, saya berhenti situ ngopi di warung kopi yang masih buka malam hari. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang dari 38 provinsi lain. Nah, ini kesempatan kita. Ya, tentunya hal-hal yang positif yang kita sampaikan, kita lempar itu. Kemudian ya kita masih ada beberapa hari yang akan kita laksanakan. Manfaatkan ini untuk yang positif tadi, sehingga cerita mereka keluar positif. Oh, Aceh ternyata enak. Oh, Aceh itu ternyata nyaman. Yang selama ini konotasinya Aceh konflik, Aceh seperti apa, itu kita tepis dengan penampilan kita yang kita lakukan. Jadi dua hal itu yang menurut saya positif, membangun sportivitas anak-anak kita,
Kemudian yang kedua, kita sekaligus mensosialisasikan, menjual Aceh ini pencitraan kepada seluruh provinsi di Indonesia. Kalau Aceh itu ternyata aman, nyaman, dan lain-lainnya. Demikian, Allah. Ya Allah. Dan alhamdulillah di sini ada Syekh Fadil. Mungkin bisa kita minta sedikit beliau bagaimana tanggapan beliau tentang PON yang ada di Aceh sekarang berlaku, tentang positif dan negatifnya. Silakan Syekh Fadil. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya Tuhan kami, Nabi kami, mudahkanlah segala urusan kami, hilangkanlah hambatan dalam hubungan dan komunikasi kami, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami diskusikan, apa yang kami laksanakan di seperti yang mulia ini membawa kebaikan bagi kami dan tentu juga bagi agama. Juga tuan rumah Pak Ali Imran, walaupun beliau kami saya di Komite 3 bermitra dengan Kemenag, saya sering mendengar nama beliau dan saya yakin juga nggak kenal saya, dan tentu juga guru-guru yang lain yang insya Allah semua senantiasa lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, singkat saya ingin coba berkontribusi pikiran ketika berbicara PON. Banyak sekali di antara kita ingin, karena Aceh adalah nanggro syariat, Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan kesempatan, anugerah dan juga keistimewaan untuk melaksanakan syariat Islam. Orang semua terobsesi atau ingin PON di Aceh ini, event olahraga besar terbesar di Indonesia ini, seperti Piala Dunia di Qatar. Benar. Ketika nilai-nilai keislaman, ketika simbol-simbol keislaman itu nampak, tidak hanya simbol tapi juga kemudian nilai-nilainya teraplikasikan dengan baik. Dan alhamdulillah juga kemudian MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama kita, menjelang PON itu juga kemudian mengeluarkan tausiah yang isinya ada sekitar, kalau tidak salah saya, 12 poin untuk kemudian mengingatkan PB, pengurus besar PON, Pekan Olahraga Nasional, panitianya, kita semua, stakeholdernya, pemerintahnya untuk menjaga nilai-nilai syariat. Maka nilai yang kemudian diterjemahkan, disampaikan oleh MPU 12 poin itu ingin teraplikasikan. Namun tentu tak ada gading yang tak retak, tidak ada yang sempurna. Manusia maka al-insan maka manusia. Manusia saja itu adalah tempatnya salah dan juga lupa. Tentu kita melihat yang positif-positifnya saja. PON sudah berlangsung dan hanya tinggal beberapa hari lagi akan berakhir. Tentu ada hal-hal yang tidak baiknya, semoga ini dimaafkan, seperti kejadian catering katakanlah. Tapi juga banyak nilai-nilai positifnya
yang menggambarkan bagaimana Aceh ini memang pemulia Zame, adat kitanya. Memuliakan tamu adalah adat kita. Ketika ada cerita seorang pelatih hilang dompetnya 2 kali, hilang HP-nya 2 kali, dua kalinya itu HP-nya kembali. Ketika seorang atlet Bali menggambarkan ketertarikannya, kesenangan terhadap kuliner Aceh yang dia katakan tidak pernah dia mendapatkan sedapnya bagaimana masakan-masakan yang ada di Aceh, dan tentu juga ceramah tamahan, tentu juga kemudian hal-hal positif lainnya, terkait juga kemudian penerapan syariat Islam, bagaimana di sini tidak muslimah kita senantiasa beribadah. Ini hal-hal yang kemudian insya Allah ketika mereka pulang ngaji akan menceritakan yang baik-baik itu, dan semoga kita berharap akan mereka lupakan hal-hal yang negatif. Maka kita semua saya ajak untuk dalam waktu yang akan selesai ini, beberapa hari ke depan, mari kita nampakkan wajah Aceh yang baik, wajah Aceh yang ramah, wajah Aceh yang pemulia Zame. Tentu ini bagian daripada promosi budaya dan adat Aceh. Terima kasih atas kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal akhirul minni wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Tugas masyarakat Aceh berdakwah. Isyhadu bi anna muslimin. So please that you are Muslim. Tampakkan ya akhlak kita yang tadinya HP ketinggalan, tapi hilang ya. Hadir ya. Dompet juga ada ketinggalan. Cuma dipukul sih Mama ya. Pastinya dipukul ya. Ya, gak hilang tapi dipukul. Tapi itu bukan orang Aceh yang mukul. Itulah baiknya kita. Tempat orang Aceh yang pukul, sudah selesai. Malu kita. Yang pukul bukan orang Aceh kan? Nah, jadi alhamdulillah berarti kita tampakkan kita ini. Ya, orang Aceh ini akhlaknya mulia. Orang Aceh ini akhlaknya, sopan santunnya, makanannya pun sangat enak. Bahkan kemarin kita launching ya Pak Daniel, launching makanan di pesawat Garuda di Kriat kita sama saya terus ya doa. Ternyata yang dihidangkan di pesawat Garuda itu mie Aceh sama nasi goreng Aceh di pesawat. Nah, jadi kita tampilkan setelah PON ini bagaimana orang bisa mengunjung Aceh. Ini tugas kita. Alhamdulillah di samping kita sudah ada guru kita, penasihat kita, Ayahanda Abu Bakar. Mari kita minta tanggapan beliau tentang PON tahun ini. Bagaimana tanggapan ayah tentang PON tahun ini? Baik positif dan negatifnya. Silakan Ayahanda. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ali, dan Syekh Abdul Rahmi, insyaallah. Amin. Pertama terima kasih kepada kita. Jangan pernah bilang orang besar tak bisa makan. Kalau mau kasih kan dibawa dari cara yang baik dulu, dan mau cara yang baik. Kasih yang baik. Yang kedua, membuktikan bahwa profesionalisme dan amanah bisa membuat PON berhasil. Jadi kalau ada kurang berhasil, kita evaluasi ke depan. Prinsipnya apapun itu kita katakan harus profesional dan aman. Yang ketiga, juga di Aceh, daerah istimewa dan khusus. Ada istiadat istimewa, yang kami ikut pendidikan istimewa. Agama juga istimewa. Istimewa sudah ada, tapi belum terasa. Jadi ini sudah nampak ada beda sedikit dengan daerah lain. Tapi masih ada orang tanya, apa sih yang beda betul tentang agama Aceh? Ini belum saya juga hari ini. Itu harus terus terang gitu. Nah, hari-hari ini Pemda dan DPR lagi menyusun rencana induk atau grand strategi pelaksanaan dari Islam di Aceh. Selama ini yang menonjol kan Cambuk. Jadi
kita usulkan sekarang di depan ini. Yang pertama kali yang diperbaiki adalah akhlak, akidah, dan ilmu pengetahuan di sekolah. Jadi anak Aceh harus sekolahnya harus nomor 5 besar lah, jangan nomor 32 kan begitu. Jadi akhlak, akidah, dan penguasaan yang benar adalah ini. Yang kedua kita perbaiki lagi kesalahan sosial kita. Mau ngantri di lampu merah, kalau ada makan antri yang berkerumun walaupun di mana-mana di pesantren orang kali mesti kita bisa atur kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Ini kesalahan sosial harus terperbaiki semua kita. Jadi jangan bicara Islam, bicara pemerintah saja, semua kita. Yang ketiga kita perbaiki ini birokrasi. Oke, tidak bisa dikerjakan pembangunan kalau birokrasi yang tidak bersih, tidak kompeten, tidak melahirkan kebijakan yang adil. Tidak bisa. Jadi itu pemerintahan yang bagus dimulai dengan pemilihan pimpinan dengan baik juga. Gimana cara memilih pemimpin? Ya walaupun nggak 100%, tapi mulai kerjakanlah model sekarang ini. Dari mulai hari ini. Jangan tunggu ada bahasa yang perbaiki kita tidak ada. Jangan tunggu agama lain perbaiki. Agama Islam sudah sempurna untuk memperbaiki bagaimana proses demokrasi. Kalau pemerintahnya sudah rapi, mari kita gerakkan zakat. Zakat upah sedekah. Ini bukan masalah detail, ini masalah konsep. Orang Aceh terbagi dua. Satu muzaki, lagi apa? Yang menerima, yang menerima. Mustahil. Kalau tidak membayar, yang menerima dua macam aja. Jangan ada tengah-tengah. Membayar enggak, terima enggak. Ya itu harus dilakukan. Kemudian kita juga harus Islamnya harus bisa menjaga, memelihara anak-anak, remaja dan perempuan. Dari apa? Dari bahaya narkoba. Pemda harus berusaha besok. Tidak pakai Kapolda, tidak pakai BNN. Gimana sih? Kenapa narkobanya sudah makin turun makin tinggi? Boleh dalam hal ini. Itu masalah pokok. Ini narkoba itu bukan masalah itu, masalah pokok. Penyakit utama di Aceh. Kalau Islam tidak diselesaikan, agama apa yang menyelesaikan? Ya, kemudian kita toleransi. Kalau toleransi, kita gereja dibangun dari Belanda, tapi sekarang nggak dibongkar. AKBP ada, Metodis ada, Kelenteng ada. Sangat toleran. Jangan bilang Aceh nggak toleran, sangat toleran. Gitu Pak. Sangat amat toleran. Cina di dalam kampung masih bisa aman. Kenapa lagi? Kalau kita kerja sesuatu itu harus kolaborasi. Kolaborasi semua di KPA, semua NGO, semua tokoh masyarakat, rumuskan bersama. Dengan semua masyarakat memiliki, jangan cuma sosialisasi. Apapun yang kita beraceh, rumuskan bersama. Buat desa ini, rumuskan. Saya kira itu mudah-mudahan kalau ada pun sekali lagi Aceh sudah berubah. Yang luar biasa, yang jadi contoh buat bagian lagi dari sini. Ingat anak-anak Aceh, jangan anggap Islam ini menjadi kendala untuk pohon, kendala untuk manusia. Justru dengan semangat ada Islam ini lebih amanah, lebih profesional. Aceh akan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Pesan beliau bagaimana PON tahun ini berjalan dengan baik, profesional, independen, transparan, akurat, terkini. Ini dia. Jadi contoh bagi semua provinsi untuk mengaplikasikan PON yang terjadi tahun ini. Beliau menyampaikan bagaimana kita ini nanti insya Allah anak-anak kita ada 3 yang akan kita didik. Yang pertama, didiklah adab. Al-adabu fawqa ilmi. Adab itu di atas ilmu. Ya, adab yang pertama ayah. Yang kedua, kemandirian. Ya, bisa bangun sendiri, sholat, bisa ngaji sendiri, bisa cari uang sendiri, bisa memasak. Kalau ayahnya sudah tidak ada lagi, yang terakhir baru ilmu yang terakhir. Baik, kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan ayahanda kita, Ustaz Ali, tentang PON yang terjadi tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Muhammad Daniel Maijen, Ustaz Zul, Bapak Azwar, kemudian Kiai Fadil, beliau selalu bersama kita selama kami di Banda Aceh. Kita tidak kenal Ustaz tadi, kenal. Siapa yang nggak kenal dengan beliau? Artis. Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para alim ulama yang lebih pandai tokoh masyarakat. Tentang tanggapan kita, alhamdulillah Pak, kami di UPT Asrama Haji menjadi bahagian untuk melayani tamu-tamu kita. Ada beberapa provinsi dari seluruh Indonesia yang kita inapkan di Asrama Haji. Alhamdulillah Asrama Haji kita ini, kita sampaikan, saya datang dulu ini gedung lama Pak, ini 4 gedung kita roboh. Kita bangunlah gedung ini. Terima kasih.